Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali pada pertemuan perdana terkait dengan mata kuliah Sistem Transmisi Tenaga Listrik. Ya, di saudara-saudara nanti akan bertemu terus setiap minggu, mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16 ya. Jadi ini pertemuan awal di mana kita akan menyampaikan terkait dengan rencana program semester ya, di mana saudara harus mengetahui tujuan awal dan segala macamnya ya untuk terkait dengan mata kuliah ini. RPS nanti akan di-share lewat halaman Sibda maupun lewat grup WA. Pertemuan kita masih melalui daring. Kami masih menunggu pelaksanaan secara luring. Tapi mudah-mudahan pengalaman selama 2 semester itu menjadi catatan bagi kami bahwa dalam pelaksanaannya kita tetap melakukan protokol kesehatan, termasuk juga penggunaan LMS Sibda. Jadi saudara nanti harus melakukan enrollment pendaftaran di Sibda dan juga daftar hadir melalui Sibda. Kemudian tugas-tugas juga kami akan sampaikan melalui Sibda. Jadi mohon saudara aktif untuk pelaksanaan Sibda ini ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Halo, Assalamualaikum. Ya, pagi-pagi. Kenapa? Penyaluran tenaga listrik. Ya. Jadi pada tayangan berikut ya, terkait dengan luar lingkup sistem tenaga listrik ya. Jadi sebenarnya sistem tenaga listrik itu terbagi menjadi 4 bagian ya. Ada pembangkit sini ya, kemudian ada transmisi, ya. Kemudian ada distribusi dan baru ada beban. Nah, fokus kita terkait dengan transmisi. Tetapi untuk mengingatkan kembali ya terkait dengan sistem tenaga listrik itu, yaitu ada pembangkit ya. Pembangkit macam-macam ya, ada PLTA, ada PLTU, ada PLTGU, ada mikrohidro, kemudian ada juga sekarang matahari ya, kemudian ombak segala macam. Nah, ini yang besar itu biasanya ada PLTA dan PLTGU. PLTA yang terkenal di Sumatera Utara kan Asahan ya. PLTGU ada Belawan. Nah, dari PLTGU, PLTA ini pembangkit yang membangkitkan energi listrik. Ada gardu induk step up yang berfungsi untuk menaikkan tegangan ya, dari tegangan pembangkit ke tegangan penyaluran. Nah, di sini yang pertama ada saluran transmisi di mana tegangannya adalah 150 kP. Kemudian ini untuk disalurkan ke jarak jauh ya. Kemudian dari transmisi diturunkan menjadi distribusi ya. Ada yang 70 kP sampai ke 20 kP, baru ke beban ya. Jadi beban itu mungkin juga ada perkantoran, ada perumahan, kemudian ada sekolah, ada industri kecil. Nah, ini juga pasokan-pasokan dari pembangkit itu mungkin juga dia sistem interkoneksi. Misalkan ada PLTD mensupport juga untuk ke
jaringan penyaluran ini ya. Pada intinya untuk saluran transmisi dia dari pembangkit kemudian sampai ke jaringan distribusi. Ya, misalkan dari 150 kP diturunkan 70, turunkan ke 20 ya. Kemudian ini definisinya, pengertian penyaluran energi listrik, yaitu proses atau cara penyaluran energi listrik pada jarak yang berjauhan dari satu tempat ke tempat lainnya. Ya, dari pembangkit listrik ke gardu induk, kemudian dari gardu induk ke gardu induk lainnya. Yang terdiri dari ada di sini, mungkin saudara lihat ada konduktor, ya, penghantarnya. Kemudian ada tiang-tiang ya, yang membedakan antara jaringan distribusi dengan transmisi. Pada jaringan transmisi biasanya berbentuk tower yang tinggi karena di sini harus melayani beban dari kabel-kabel yang banyak. Kemudian ada isolator-isolatornya ya. Kemudian sistem tegangan tinggi, ekstra tinggi. Ini ada bagian trafonya, ada bagian gardu induknya. Ruang lingkup dimulai dari gardu induk pembangkitan sampai ke gardu di sisi primer atau pusat-pusat beban. Ini besaran tegangannya mulai 66 kP, 70 kP, terus 20 kP naik, terus 10 kP. Dan sampai saat ini ada yang 1100 kP. Di kita hanya sampai baru 750 kP yang untuk jaringan Jawa Bali. Nah, dulu ada juga jenis arusnya, ada arus searah, ada arus bolak-balik. Tetapi sekarang lebih banyak ke arus bolak-balik. Jenis ruang lingkup penyaluran, ada saluran udara, ya, yang masih banyak dipakai ya, karena lebih mudah, lebih murah ya daripada yang saluran bawah tanah. Bawah tanah biasanya dipakai untuk daerah-daerah padat atau perkotaan. Ada saluran bubble laut ya, yang menghubungkan jaringan Jawa Sumatera itu. Kemudian gardu induk tegangan tinggi ya, ultra tinggi, ekstra tinggi, gardu induk hubung pengatur beban sampai ke unit beban. Kemudian besaran-besaran penyaluran yang di Indonesia juga sama ya. Jadi beberapa yang ada di kita, istilah-istilahnya ada SUTT, saluran tegangan tinggi, ada saluran kabel tanah tegangan tinggi SKTT, kemudian ada yang bawah laut, kemudian ada istilah SUTET ya, saluran udara tegangan tinggi ekstra tinggi, kemudian gardu induk tegangan tinggi GITET ya, ada unit pengatur beban, ada pusat pengatur beban dan unit pengatur beban. Ada sistem interkoneksi misalkan yang Jawa Bali, Madura, Jamali, Pulau Sumatera. Sebagian dari Sumatera masih bottleneck, jadi akan berlanjut. Ya. Ini gardu induk segala macam. Nah ini untuk sebelum pembahasan ke berikutnya, mungkin saudara perlu diskusikan terkait dengan komponen-komponen jaringan transmisi. Ya. Jadi silakan saudara untuk berdiskusi untuk awal daripada pengenalan jaringan transmisi. Baru nanti kita akan berlanjut kepada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Jadi masih banyak informasi yang akan disampaikan. Ya, jadi untuk tahap awal silakan saudara berdiskusi berkelompok. Ya, 4 orang, ini ada 20 orang berarti 5 kelompok. Silakan dicermati. Silakan search engine terkait dengan komponen-komponen saluran transmisi ya. Tadi sebagian sudah disinggung ya terkait dengan tower, isolator, kabel ya. Nanti kita coba beberapa informasi berkaitan dengan saluran transmisi ini ya. Jadi mudah-mudahan bisa lebih memahaminya ya. Oke, silakan diskusi, nanti kita ketemu lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm falling. Tell me why I'm
last call.